Baik, pemirsa, ini kasus penceraian antara Paula Verhoeven dan Baim Wong kemudian mencuat menjadi sorotan bukan karena kasus perceraiannya saja, bukan hanya karena mereka ini keduanya selebritis tetapi karena kasus perceraian ini mengakibatkan Paula Verhoeven melaporkan hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut ke Komisi Yudisial karena adanya dugaan pelanggaran etik menurut Paula. Karena Paula tidak terima nih putusan ini bocor ke publik yang menuliskan bahwa atau membacakan bahwa ada dugaan perselingkuhan itu terbukti. Ya, betul. Karena ini kan tentunya memberikan efek yang cukup besar, terutama kepada anak-anak dan juga bagaimana Paula sendiri makanya psikologisnya. Makanya untuk membahas pada pagi hari ini kami sudah menghadirkan dua narasumber di studio. Begitu ya. Selamat pagi Ibu Neng Juwedah. Selamat pagi Bu Neng, sebagai pakar hukum perkawinan. Iya, betul sekali. Dan juga ada Bu Elsa Sarif. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung mau ke Bu Elsa sebagai praktisi hukum, melihat jalannya sidang selama 6 bulan hampir 6 bulan terkait perceraian antara Baim Wong dan juga Paula. Ada tanggapannya? Apakah ada yang salah dari sidang ini? Ini baru putusan tingkat pertama ya. Iya. Ya, sebetulnya kan kita sudah mengetahui semuanya, baik lawyer maupun yang bersidang itu semua sidang perkawinan itu, perceraian itu seluruhnya tertutup untuk umum. Tertutup. Jadi hal-hal poin-poin yang menjadi penyebab perkawinan hanyalah mereka yang tahu, mereka yang sedang bersengketa dalam perkawinan itu. Dan itu memang tidak bisa diungkapkan kepada umum. Itu memang pelanggaran hukum sekali kalau diungkapkan. Karena itu bisa perkawinan itu ada anak. Itu anak itu tidak ada namanya bekas ibu dan maupun bekas bapak. Dan itu jangan memberikan gambaran kebencian terhadap anak kepada ibu maupun kepada anak. Justru kita walaupun bercerai, kita mengatakan yang bagus, yang kondusif supaya anak itu merasa ada dua ibu bapaknya, walaupun nanti terpisah setelah dia besar. Oh, bapak ternyata nggak tinggal di sini, ibu nggak tinggal di sini, tapi dia tinggal sama ibunya atau tinggal dengan bapaknya, itu bisa diatur dan dia bergantian. Dan itu memang tidak merusak kejiwaan dari perkembangan kejiwaan dari anak. Bagaimana juga sih kita bilang ibu kita melakukan sesuatu yang tidak baik, terus apa nggak sedih, nggak hancur anak itu. Itu dia merusak kejiwaan anak. Dan juga sekarang jadi ribut, lapor sana lapor sini, semua orang setiap kali namanya wartawan tentu kan dia mengulang basicnya, berulang-ulang keterangan itu walaupun nanti didinai, tapi tetap juga kan itu diulang namanya pemberitaan. Artinya tetap bisa dikonsumsi untuk anak dari tidak bisa, taruh anaknya belum nonton, tapi pembantunya nonton. Dan pada akhirnya kalau nanti sudah mengerti, sudah cukup dewasa, nanti tetap bisa diakses informasi itu kan? Terus bisa itu. Dan itu kan sudah dinyatakan tertutup untuk umum, ya harus lakukan lah untuk umum. Saat ini memang marah, penuh kebencian, itu memang haknya mereka. Tetapi ingat anak-anak, misalnya tidak punya anak, misalnya kalau nggak punya anak, minimal kan perempuan ini baik-baik waktu dipinang, jadi istri. Kalau ternyata tidak baik, ya didikan dari suaminya juga tidak baik. Kenapa sampai terjadi itu? Jadi saling introspeksi, karena ini adalah couple, yaitu pasangan yang sejiwa, searah cara berpikirnya, dan semua apa yang terjadi itu suatu kerahasiaan mereka berdua. Mohon maaf Bu Elsa, kalau sebelum saya ke Bu Neng mau konfirmasi aja. Jadi putusan perceraian itu tidak perlu dipublikasikan seperti ini, harus juga tertutup seperti dengan persidangannya? Tertutup. Baik, kita ke Bu Neng. Bu Neng,
apakah langkah Paula melaporkan hakim dengan dugaan pelanggaran etik ke Komisi Yudisial ini sudah tepat dalam kasus ini, Bu? Bismillah, kalau menurut saya hal itu hak dari Paula. Apa yang dipaparkan oleh Ibu Elsa tadi adalah benar. Karena di dalam setiap persidangan terkait dengan perkawinan di dalam Undang-Undang Peradilan Agama itu memang wajib tertutup. Kecuali ketika keputusan atau itu, kalau ini kan penetapan ya, itu memang harus terbuka. Tapi isi dari katakanlah alasan-alasan perceraian dan sebagainya itu tidak boleh dibuka di muka umum. Itu rahasia internal pribadi. Karena kalau saya melihatnya itu adalah, katakanlah tadi Ibu Elsa menyampaikan tentang anak. Ada hak-hak anak di situ untuk tetap dilindungi. Ada hak-hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya. Sekalipun ada alasan hukum atau alasan lain untuk demi kepentingan anak, tapi anak itu tidak boleh dipisahkan. Dan tidak boleh tidak diadakan pertemuan. Itu di dalam pasal 59 dari Undang-Undang HAM. Jadi ada hak-hak anak seperti itu. Nah, kalau misalkan katakanlah ada sesuatu hal yang terjadi di dalam rumah tangga, apakah hak dan kewajiban dari masing-masing sudah dijalankan apa belum? Apabila terjadi katakanlah nusyuz atau perbuatan nusyuz, itu tidak hanya istri loh, suami juga bisa nusyuz loh. Durhaka ya? Iya, katakanlah durhaka atau tidak menjalankan kewajibannya seperti itu. Tidak hanya durhaka, tidak menjalankan kewajibannya. Apabila istri nusyuz atau katakanlah suami nusyuz, itu kan ada solusinya. Nah, apabila istri nusyuz di dalam surah An-Nisa 34 ada 3 tahapan. Pertama, suami itu wajib memberikan nasihat dulu kepada istri. Apabila si itu tetap katakanlah nusyuz, katakanlah tetap membangkang, tetap tidak menjalankan kewajibannya, itu baru boleh pisah tempat tidur, tidak pisah meja makan. Nah, apabila memang masih tetap katakanlah tetap nusyuz atau tetap tidak menjalankan kewajibannya, baru di sini tadribuhunna itu bukan pukulan-pukulan yang menyakitkan, tapi dengan kata-kata yang lebih tegas lagi suami dalam rangka mendidik istri. Nah, apabila istri itu sudah kembali lagi, suami tidak boleh mengungkit-ungkit. Itu di dalam Al-Qur'an, dan itu juga diakomodir oleh pasal 80 dari KHI. Bagaimana kewajiban suami istri? Apakah kewajiban suami itu adalah membimbing istri, melindungi istri, mendidik istri. Nah, kalau nusyuz, nusyuz di sini, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak langsung apalagi sampai dikemukakan di depan umum. Jadi istrinya kewajiban, apakah sudah menjalankan kewajibannya suami kepada istrinya? Katakanlah bimbingannya di bidang agama, perlindungannya dan pendidikannya di bidang agama, memberikan kesempatan kepada kami, kepada perempuan, kepada istri untuk meningkatkan pengetahuan kami di dalam segala bidang kehidupan kepentingan agama, negara dan bangsa. Itu di dalam undang-undang. Nah, di dalam hal ini apabila istri nusyuz ada di dalam pasal 83, memang di sini hak istri terbukti tentunya. Terbukti nusyuz ada di sini, kewajiban suami itu adalah memang katakanlah tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Tapi dalam hal ini tidak berarti harus bercerai. Berarti bukan alasan utama untuk memutuskan perceraian, bahwa bukan alasan utama dalam hal ini. Mungkin itu pilihan dari masing-masing. Ada alasan-alasan perceraian kan di dalam pasal 39 ayat 2 dari Undang-Undang Perkawinan, pasal 19 DPP nomor 9 tahun 75, pasal 116 dari KHI Komisi Hukum Islam, ada alasan memang alasan perceraian seperti itu. Tapi hal ini harus dibuktikan. Nah, dalam hal ini tentunya pembuktian itu harus internal dari dalam persidangan itu sendiri, wajib tertutup. Itu dikatakan oleh Ibu Elsa tadi sebagai pengacara. Masya Allah, saya kenal beliau sudah lama sekali ini. Baik Bu Nay, kalau kita berbicara ini harus dilakukan secara tertutup. Tetapi kan kalau kita mengetahui bagaimana gugatan yang dilayangkan oleh pemohon begitu ya, artinya terkait dengan adanya perselingkuhan, kemudian adanya tidak mengurusi rumah tangga begitu. Walaupun tidak dikatakan dalam tanda kutip bocor ya, hasilnya ketika hakim mengabulkan gugatan pemohon, artinya kan mungkin publik juga sudah mengetahui bahwa hakim ternyata membenarkan begitu ya. Kenapa gugatan dipublikasikan? Berarti salah dari awal. Iya, nah, harusnya tidak dipublikasikan. Kalau memang putusan kan cuma petitumnya dia diucapkan. Iya. Petitumnya misalnya sudah jatuh talak 1 ini. Betul. Biaya-biaya udah itu kan, doang. Tapi penyebab apa semuanya. Pembuktiannya dalam katakanlah fakta persidangan dan pertimbangan hakim, kami belum tahu seperti apa pertimbangan hakim. Katakanlah ada bukti
dalam hal ini, tetapi tidak boleh katakanlah menjadi konsumsi publik. Ya, baik. Kita juga akan membahas lebih lanjut bagaimana kemudian langkah dari Paula untuk melaporkan apakah memang sudah tepat 100%. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia.